Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita, sampai kita digelar sebagai hamba-hamba yang husnul khotimah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, kebakaran gunung meletus, musibah rumah tangga ataupun musibah-musibah yang lainnya tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah wa syukurillah sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu semangat dalam menghadapi setiap tantangan yang ada dalam hidup anda semuanya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini Al-Fakir bisa membuat video. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan menjadikan satu pengetahuan tambahan tentang dunia Tosan Aji di dalam Nusantara ini. Ya, kita ketahui Nusantara ini dulunya adalah satu kesatuan, ya, satu kesatuan, bahasanya negara united, ya, ya, kemudian besar, apalagi pada era zaman Mojopahit, ya, di mana Mojopahit wilayah kekuasaannya sampai ke Thailand, sampai ke sana, bahkan sampai ke mana, Sri Lanka, ya, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, kali ini saya akan membawa Tosan Aji yang memang khas dari daerah Tegal. Nah, kita bicara tentang Tosan Aji. Tosan Aji itu erat kaitannya dengan budaya. Budaya adalah hasil karya leluhur Nusantara. Jadi budaya itu hasil karya rasa dan cipta, cipta dan rasa. Ya, tidak cuma menciptakan suatu benda, tapi juga mempunyai rasa. Di mana Tosan Aji itu memang dibikin dari bahan pun dipilih, ya, perpaduan antara langit dan bumi, yaitu antara batu meteor dan biji besi dan baja dijadikan satu, yang orang Jawa mengatakan popok angkoso ibu pertiwi, seperti itu. Jadi kemudian setelah dipilih dengan bahan-bahan tertentu, kemudian melakukan satu tirakat. Tirakat adalah olah batin, olah rasa, melakukan interaksi dengan Tuhan Yang Maha Esa agar benda atau Tosan Aji yang akan diciptakan mempunyai satu manfaat yang lebih, tidak seperti benda-benda yang lain yang dibikin oleh negara-negara yang lain atau kerajaan-kerajaan di luar Nusantara, di mana Tosan Aji itu mempunyai makna. Tosan adalah besi, Aji adalah yang dimuliakan. Nama Tosan Aji dimuliakan itu dari kata tadi, dari asal-asal ketika kita akan membuat saja sudah memilih bahannya. Biji besinya dipilih, apakah biji besi Karangkijang, Pulosani, Ambal, besi walulin, besi katup, atau dan yang lain sebagainya, mempunyai ciri tersendiri, ya, dan mempunyai tua atau angsa tersendiri atau daya perbawaan, daya bawaannya. Seperti itu. Kalau anda bicara tentang air laut, daya pembawaannya ya asin. Kalau air tawar ya tawar, rasanya hambar, kan seperti itu. Berdaya asalnya seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, kemudian sang empu melakukan olah batin, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar
Tosan Aji yang dipesan oleh si pemesan awal itu sesuai dengan harapan mereka. Ya, kemungkinan kalau yang doanya ingin apa? Ingin supaya jualannya laris, ya doanya yang disematkan adalah doa-doa untuk penglarisan. Doa untuk keselamatan yang disematkan untuk doa-doa keselamatan. Kan seperti itu. Karena sang empu itu sudah mencakup berbagai ilmu. Contoh, sang empu sudah mencakup ilmu pengetahuan tentang besi. Dia bisa memilih jenis-jenis besi, bahkan lebih dalam lagi sampai ketua atau angsar dari besi itu. Daya perbawaannya untuk rezekian kah, untuk kepangkatan kah, kederajatan kah, seperti itu. Ya. Kemudian sang empu juga mempunyai skill tempa dalam hal besi. Sang empu juga mempunyai skill ukir. Sang empu juga mempunyai skill dalam spiritual, dalam berdoa, dalam memasukkan energi dan doa-doa dalam bilah pusaka. 4 jadi 1. Ya, tidak semua orang bisa tempa besi, bisa memasukkan energi. Tidak semua orang bisa memilih besi dengan karakter dan sifatnya. Kan seperti itu. Nah, kemudian kita bahas tentang Tosan Aji. Tosan Aji sendiri, ya, Tosan Aji sendiri itu kan terbagi pecintanya menjadi 3. Yang pertama adalah pecinta Tosan Aji yang suka dengan esotori luarnya, keindahan luarnya saja, fisiknya saja. Yang kedua, pecinta Tosan Aji yang suka dengan isoteri, tua, angsar, power atau daya perbawaannya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pecinta Tosan Aji yang suka dengan dua-duanya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bijak ketika mensikapi orang dalam mengkoleksi Tosan Aji. Tidak perlu memaksakan kehendak kita masing-masing. Si A suka dengan Tosan Aji, oh itu syirik, tidak bisa. Si B, oh begini, tidak bisa. Karena tentunya pecinta Tosan Aji dengan yang poin 1 yang suka esotori dan isoteri, cara perawatannya pun berbeda. Tapi pun bisa dikombine. Yang dua-duanya ketika pecinta Tosan Aji pada level ketiga, yaitu suka dengan esoterinya dan isoterinya. Seperti itu ya. Jadi kita perlu cerdas. Kita harus punya wawasan luas dan luwes. Seperti itu ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membawa satu bilah pusaka khas Tegal. Tapi ini mempunyai pamor yang cukup istimewa, di mana pamor ini banyak sangat dicari oleh para pengusaha maupun para pedagang. Kenapa? Karena dipercaya pamor ini membawa keberuntungan atau membawa hoki. Ya, sahabat Pusaka Jawa, pamor apa sih? Makanya banyak dicari. Sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya, ya. Kita ambil bilah pusakanya. Coba saya dekatkan. Sahabat Pusaka Jawa yang suka nonton channel YouTube saya pasti sudah mengenal ini jenisnya apa. Ini adalah jenis klewer dengan ciri-ciri, yaitu di depan sini alat kemaluan yang tembus sampai ke sini. Kalau kita tiup begini ya kerasa anginnya. Tuh sampai ke sini. Memang ini yang di tengah ini adalah bentuk lambang dari punya perempuan, alat kelamin perempuan. Ya, jadi ini perpaduan antara laki-laki dan perempuan yang menyatu akhirnya menjadi lingga yoni yang menciptakan satu keharmonisan. Oke ya. Kemudian dengan bentuk yang seperti ini adalah bentuknya banyak angrem dengan posisi bawahnya gemuk, atasnya meluk 3. Seperti itu. Nah, kita nanti bahas sedikit demi sedikit. Kita bahas tentang tadi lingga yoni. Lingga yoni atau klewer ini mempunyai tuah atau angsar adalah untuk keharmonisan. Pastinya sang empu maupun sang pencipta awal itu mempunyai maksud ngelewer. Klewer berasal dari kata ngelewer atau ngirit, narik paksa. Ya, artinya menarik paksa. Ya, klewer itu. Saya tahu dari orang-orang tua yang ada di Tegal, saya tanya, klewer ini maksudnya apa sih, Pak? Klewer, orang Tegal ngomong ngelewer, narik paksa, ngirit. Oh, karena memang Tosan Aji klewer ini ya diciptakan untuk agar si pemilik ini terlaksana hajatnya, lebih-lebih ke arah pengasihan sampai ke tingkat pelet. Kalau untuk ke pengasihan tinggal di bawah saja ya. Kalau untuk ke tingkat pelet berarti ada target
tertentu dengan cara yaitu rambut target biasanya dimasukkan ke dalam sini, ditaruh di sini sampai tembus ke sini, diikat. Itu nanti dimasukkan ke kantong biar tidak lepas. Nah, kalau mungkin kalau untuk apa? Untuk pengasihan umum tinggal dibawa saja. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jadi ini klewer lebih ke arah keharmonisan. Pusaka ya itu tergantung pemiliknya, digunakan untuk baik boleh, digunakan untuk kejahatan boleh. Umpamanya kalau digunakan untuk pengasihan, dia seorang pedagang, supaya ketika dia ngomong orangnya pun langsung tertarik dan membeli. Ketika dipakai seorang karyawan ataupun orang yang bekerja pada satu instansi perusahaan ataupun negara, agar orang banyak mengasihinya, segala urusannya terselesaikan, kan bagus juga. Pimpinannya jadi sayang, asal tidak dengan cara hal-hal yang negatif. Kalaupun yang negatifnya tergantung personal, ya kan. Kemudian dia naik jabatan, kemudian otomatis naik gajinya pula, seperti itu ya. Nah, yang negatif ketika pusaka ini ditargetkan khusus kepada seseorang, kemudian untuk pengeretan, yaitu hak dia, dan kemudian Allah mengabulkan, ya itu berarti kan resiko tanggung penumpang. Karena sesuatu di dunia ini ada hukum tabur tuai, ya ada hukum tabur tuai, seperti itu. Ada hukum tabur tuai. Jadi siapa yang menabur dia akan yang menuai. Sing panen, sing nandur ya sing manen, seperti itu ya. Jadi hendaknya kita menggunakan pusaka yang baik-baik saja. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tadi ngelewer artinya menarik paksa, agar si fulan kalau diniatkan agar menjadi istrinya, Allah mengabulkan, ya menjadi istrinya. Tapi setelah menjadi istri juga teman-teman pun harus bisa memainten. Membeli mobil itu gampang, yang susah itu merawatnya, kan bahasanya seperti itu. Ngasih bensin, ganti oli, rem, dan lain sebagainya, dashboard, tenda bersih, dan lain sebagainya, kan seperti itu. Ya, jadi jangan sampai nanti setelah punya pusaka kok nggak ini ya, nggak mandi lagi ya setelah dapat kok kayak gini. Ya enggak, karena kamu juga maintenance-nya kurang. Jadi harus balance. Itu kalau untuk digunakan untuk lawan jenis. Ya, setelah dapat habis itu disia-siakan, dipukuli atau disakiti dengan omongan yang menyakitkan, ya bubar, ya kan? Nah seperti itu. Karena pada dasarnya ya sang empu itu menciptakan dan menyematkan doa-doa pada bila pusaka itu ya sebagai sarana yang mengabulkan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sahabat pusaka perlu digarisbawahi. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari bentuknya yang dari bawah terus kemudian ke atas yang ngeluk, ini adalah bentuk tombak kayak banyak angrem. Banyak angrem artinya adalah angsa yang sedang mengerami telurnya. Dimana angsa ketika sedang mengerami telurnya lebih galak, lebih waspada lagi. Anda tahu angsa kan? Banyak, nek wong Tegal Brebes ngomong, kita lewat aja kadang nyosor. Karena apa? Dia melakukan perlindungan agar dia tidak disakiti. Apalagi ketika dia sedang mengerami telurnya, dia lebih waspada dan lebih galak. Jadi diharapkan dari sang empu supaya kita menjadi orang yang eling lan waspodo. Sak bejo-bejone wong lali, si bejo wong eling lan waspodo. Sehoki-hoki, seberuntung-beruntungnya orang yang lupa, masih beruntung orang yang hati-hati dan waspada. Seperti itu. Sebelum ada kejadian, dia sudah lebih hati-hati. Daripada kejadian terus dia ternyata selamat. Walaupun selamat, tetap aja dia tergolong orang yang lalai atau lupa. Seperti itu ya. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, biasanya juga kalau bicara tentang banyak angrem lebih ke arah untuk tindih. Ya, tindih artinya sebagai pusaka untuk penetralisir dari pusaka-pusaka yang lain agar tidak menimbulkan vibrasi negatif atau energi yang negatif. Kadang kita punya banyak pusaka, kemudian akhirnya ribut baik lah, anak akhirnya panas lah, meriang dan lain sebagainya. Nah, banyak angrem biasanya lebih ke arah untuk tindih. Karena diketahui banyak angrem adalah termasuk dapur yang tua. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang look 3. Di sini ada look 3. Look 3 mempunyai makna filosofi, adalah sebagian pecinta keris beranggapan look 3 adalah agar si pemilik look 3 ini
tercapai segala hajat urusan keduniawian maupun urusan kerohanian. Yang ingin jadi ustadz ya kelaksana urusan kerohanian agar sholat atau ibadahnya seimbang dengan apa yang diusahakan di dunia ini. Kemudian agar supaya dia hajat jadi orang kaya, hajat jadi orang pintar, jadi dokter tercapai, yaitu luk 3. Karena orang tua kita dulu ketika anak-anaknya akan merantau, mereka membekali dengan luk 3, biasanya keris jangkung. Nah ini luk 3 pada banyak anggrem ini ya sama, agar kita segala hajatnya tercapai. Kemudian ketika ada aral melintang, itu dapat dilewati dengan mudah. Karena tidak mudah untuk menggapai cita-cita, pastinya penuh dengan pemikiran, energi yang menguras energi, tenaga dan yang lain sebagainya. Ya, jadi semua harapan tercapai. Ya, yang ingin lulus maka dia lulus dengan angka yang baik, cum laude. Ya, yang ingin dapat kerja kemudian duitnya pun berkah kumpul. Yang lagi merantau pulang membawa hasil yang maksimal. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita lihat dari pamornya. Ya, ini pamornya cukup istimewa. Saya bilang pamor ini banyak dicari oleh para pengusaha maupun para pedagang. Dengan ciri-ciri pamornya garis lurus. Karena di sini adalah kelok, jadi dia mengikuti kelok ini. Kalau di garis yang lurus maka dia lurus. Kemudian di bawahnya, biasanya dari ujung sampai pangkal, dia kemudian lurus. Kemudian di bagian sororan, kemudian dia membelah jiwa. Nah, di sini membelah 2 seperti lidah ular. Ini adalah pamor pancuran mas, sahabat Pusaka Jawa. Ya, pamor pancuran mas. Pancuran artinya tempat untuk mengeluarkan sesuatu. Tempat air, pancuran itu kayak keran, talang bahasa Tegal. Mas terbuat dari mas. Ya, nah, itu maknanya. Kemudian pamor pancuran mas tergolong pamor yang tidak pemilih. Artinya siapa saja bisa memilikinya. Pamor pancuran mas tergolong pamorekan atau pamor yang dirancang terlebih dahulu oleh sang empu. Memang sengaja dibikin. Karena ada yang namanya pamor tiban, yang ketika tidak diniatkan untuk dibuat ternyata muncul pamor itu. Pamor tiban adalah pamor min rahmatillah. Nah, kemudian kenapa banyak dicari oleh para pengusaha maupun para pedagang? Karena dipercaya itu membawa keberuntungan. Dipercaya membawa keberuntungan. Nah ini hoki. Orang kalau hoki jagung tok pe ketiban duit. Orang kalau hoki be dijujuknya berkat lagi ngeli-ngeli di berkat ada juke aku ada berkat lagi bengi lah kasih mangan anu ka apik orang mampu panganannya ya kan seperti itu. Rezekinya datang sendiri. Kemudian pancuran emas dipercaya membantu untuk mencari rezeki atau mudah mencari harta benda. Seperti itu ya. Jadi kenapa banyak dicari? Karena di situ dipercaya doa-doa dari sang empu ini lebih dikhususkan untuk lebih ke kerezekian. Banyak orang memandang mulia seseorang ketika orang itu menjadi kaya, menjadi banyak duit. Makanya ada yang bilang ketika kau akan menghitung seberapa banyak teman kau, maka kau lihat ketika kau senang dan ketika kau susah. Itu teman kau. Ketika kau senang banyak yang datang, kita teman-temanan. No. Ketika kau susah banyak yang datang enggak. Nah, yang datang dan menolong kamu itu adalah teman. Nah, di sini kekayaan itu ibarat gula. Di mana ada gula di situ ada semut. Nah, makanya orang sekarang kan lebih ke arah materialistis. Artinya lebih memandang kepada fisik. Ketika dia menjadi orang kaya, dia akan dimuliakan. Omongannya pun ngentute pe dirongok, nah entute anu ini membune wangi, padahal ya entute membune kasarannya seperti itu. Nah, di sini di sini adalah pamor pancuran emas adalah dipercaya membawa keberuntungan. Kemudian yang kedua untuk mempermudah mencari rezeki, membantu mencari rezeki dan mempermudah mencari harta benda. Ini makanya banyak para pengusaha dan para pedagang suka. Nah, cocoknya buat siapa? Sebetulnya cocok untuk semua karena ini tidak pemilih. Jadi kalau untuk para entah itu pekerja ataupun di bidang yang lainnya, ya cocok-cocok saja karena ini kerezekian. Ya kan? Yang jadi pengacara, yang jadi pedagang, yang jadi apapun lancar semua rezeki karena di sini mudah mencari rezeki. Rezeki kan luas.
di semua profesi sahabat Pusaka Jawa ya. Yang saya sebutkan cuma pedagang dan pengusaha saja, tidak seperti itu. Yang lainnya juga banyak pokoknya ya, entah itu supir taksi ataupun apa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari besinya ini hitam kebiruan, ini kemungkinan adalah besinya besi karangkijang, terbuat dari besi karangkijang. Karangkijang tua atau angsarnya adalah untuk adem dan ampuh. Jadi bawaannya adem, ora panas. Kadang megang pusaka ada yang orang kena kesenggol. Sedina bisa tukaran karo wong loro ping telu. Ada. Ya kan? Nah, ini ampuh. Artinya ampuh bisa mengikuti doa-doa dan sang empu. Doanya untuk kerezekiannya bisa memperlancar, mempercepat seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari dapur keris klewer ini adalah agar si pemilik klewer banyak anggrem ini dengan pamor pancuran mas agar mempunyai satu keharmonisan, hajatnya tercapai karena dia banyak dikasih orang, karena tua klewer kan sebagai pengasihan baik secara umum maupun secara khusus ya. Tadi saya bilang khusus ada caranya sendiri. Kemudian dia menjadi orang yang gampang dalam mencari rezeki, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam mempermudah mencari rezeki. Ya, orang itu beruntung. Kalau orang itu beruntung, ya jagong tok turu pe ketiban duit bahasanya oleh duit. Ya, kan banyak orang yang tidur tok duitnya berputar bertumpuk. Caranya bagaimana? Ya banyak. Yang paling penting adalah ketika sudah di-ACC oleh Tuhan Yang Maha Esa, apapun yang dikerjakan hasil maksud seperti itu ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kemudian segala cita-citanya itu tercapai, baik urusan kerohanian maupun urusan keduniawian, karena di sini ada lambang Luk 3. Dia juga menjadi orang yang waspada, tidak lalai, karena orang lalai gampang ditikung. Orang lalai akan menyebabkan kekalahan di situ. Walaupun tidak semua peperangan harus menang, tapi jangan sampai kita jadi orang yang lalai. Ya, sahabat Pusaka Jawa, tidak semua pertempuran kita harus menang, karena Rasulullah sendiri pernah berperang pun kalah. Tapi dari kekalahan itu kita belajar, salah saya di mana ini. Ya, sahabat. Nah, seperti itu agar tidak terjadi kekalahan lagi. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang tidak kalah di semua urusan, baik urusan rumah tangga, baik urusan asmara, baik urusan perdagangan, mencari duit, kita jadi seorang pemenang, winner. Nah, seperti ini. Ini doa dari Sang Empu adalah dengan cara seperti ini adalah dengan pamor pancuran mas yang membawa keberuntungan, bahasanya dipercaya oleh sebagian pecinta tosanaji seperti itu, dan mudah mencari rezeki. Karena zaman sekarang yang kaya yang dipandang, yang nggak kaya ya minggir, seperti itu. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel ini, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terupdate dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.